Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta nikmat saat ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluangan waktu, dan nikmat berupa kita melaksanakan amal-amal ibadah yang lain. Semoga nikmat-nikmat ini semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah berat timbangan amal kita nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Alhamdulillah, kita bertemu di majelis ilmu ini kembali, dan insyaallah secara berkala kita akan membahas tentang sebuah kitab yang sangat berharga yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dikenal dengan kitab Arba'in An-Nawawi. Berisi 42 hadis pilihan yang beliau tulis untuk menjadi kerangka kita dalam melaksanakan amal ibadah dibangun di atas Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan belajar bersama tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau jamaah teman-teman ada yang mau menghafal, silahkan. Ada 42 hadis. Kalau hafal insyaallah saya kasih hadiah. Kalau hafal. Sebelum 42 hadis selesai kita bahas, harus sudah ada yang hafal. Betul, kalau insyaallah ada yang hafal saya kasih hadiah. Ya, silakan. Pendek-pendek kok hadisnya kok. Kemarin ada berita anak usia 20 tahun itu menghafal 18 matan kitab hadis. Umur 20 tahun perempuan. Ya, menghafal 18 kitab hadis besar. Bukhari, Muslim, terus Kutubus Sittah itu, kemudian hadis-hadis yang lain. Total 18 buku hadis dihafal. Umurnya 20 tahun. Masya Allah. Itu direkomendasikan sebagai ahlu hadis, ya, yang pertama kali dari Indonesia, karena sebagian besar kan bukan dari orang Indonesia soalnya. Ini termasuk hadis-hadis yang sangat populer aja mas sekalian. Ya, hadis yang sangat populer dimanapun kita berada, Arba'in Nawawi pasti ada. Atau kalau enggak Riyadhus Shalihin yang ditulis juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah juga ada. Di pertemuan pertama ini insyaallah kita akan sedikit mengenal penulis kitab ini. Karena kalau enggak kenal maka tak sayang. Imam An-Nawawi rahimahullah beliau bernama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mira atau Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam bin Hizami An-Nawawi.
lahir dari kota Nawa hingga kemudian Nawa itu dinisbatkan kepada Imam Nawawi. Nawawi gitu, dari kota Nawa. Kalau Sidoarjo ya Sidoarji gitu ya, atau Sidarji gitu. Ya, untuk memberikan kenal orang. Ya. Beliau digelari oleh para ulama itu dengan nama Muhyiddin. Apa nama artinya Muhyiddin? Yang menghidupkan agama. Tapi Imam Nawawi sendiri mengatakan la aj'alu fi haliman liqabi Muhyiddin. Aku tidak menghalalkan orang memberikan gelar aku Muhyiddin. Beliau tidak suka. Ini termasuk bentuk katawaduan. Kenapa saya ingin membahas biografinya dahulu? Karena kita ingin mengambil suri teladan dari ulama besar ini. Satu, beliau nggak mau dilakopi dengan sesuatu yang membuat diri beliau merasa menjadi orang yang besar. Padahal beliau orang besar, ulama besar. Tapi beliau tidak mau dilakopi oleh ulama-ulama lain sebagai penghidup agama. Beliau tidak mau. Ini bentuk tawaduk seorang ulama. Ya. Imam Nawawi termasuk salah seorang ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Ya, umur beliau kalau tidak salah 45 tahun wafat itu belum menikah sama sekali. Alasannya ada, bukan karena sibuk bekerja, bukan. Bukan karena nggak ada gadis yang cocok sama Imam Nawawi, bukan. Tapi beliau sibuk untuk cari ilmu, mengajarkan dan menulis. Sehingga waktunya hampir-hampir tidak sempat untuk memikirkan wanita mana yang akan saya nikahi. Jadi ini salah satu ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Tapi mengapa kok digelari Abu Zakaria? Kan belum punya anak, belum menikah kok. Kok digelari Abu, bapaknya Zakaria? Nah, karena kunyah itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunyah Abu, Ummu itu sunnah, mustahab kata Imam Nawawi. Wa yustahabbu taknitatu ahlil fadli minar rijal wan nisa sawa'un kana lahu wa lahu ummu wa abu kunyah. Jadi disukai seseorang itu punya nama kunyah untuk laki-laki maupun perempuan, baik abu maupun ummu. Baik dia itu sudah memiliki keluarga atau belum memiliki keluarga. Imam Nawawi belum punya keluarga, belum menikah sampai akhir hayatnya. Tapi orang-orang menyebutnya dengan Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Loh, siapa Zakaria? Maka tidak mengapa seseorang itu berlakop memberikan kunyah untuk seseorang itu sesuatu yang dia sukai. Termasuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kan tidak punya anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha? Siapa yang tahu? Kunyahnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Siapa? Ummu siapa? Enggak ada tahu. Belum banyak belajar sirah itu apa sih? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan Aisyah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ala taktanin, apakah engkau tidak berkunyah Aisyah?" "Biman aknati ya Rasulullah." Dengan siapa aku berkunyah? Wong aku belum punya anak. Jadi Aisyah itu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat itu enggak punya keturunan. Tapi orang mengenal beliau sebagai ummu siapa gitu. Nah, ini pertanyaan saya, ummu siapa? Ummul Mukminin itu ibundanya kaum mukminin. Ya. Nama orang yang dinisbatkan pada ibunda kita Aisyah. Kemudian Rasulullah memberikan kunyah, Aknati bin ibniki Abdillah yakni ibnu Zubair. Kamu saya kasih kunyah keponakanmu namanya Abdullah, anaknya Zubair ibnul Awam. Jadi Zubair ibnul Awam itu menikah dengan adiknya Aisyah namanya Asma. Punya anak namanya Abdullah yang paling besar, Abdullah bin Zubair. Maka kemudian keponakannya ini Abdullah ini dinisbatkan pada bibinya Aisyah. Sehingga Aisyah berkunyah siapa? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ya. Sehingga dikenal, kalau dikenal Ummu Abdillah siapa? Ya Aisyah. Terkenal itu. Ya. Maka sejak itulah kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkunyah Ummu Abdillah. Ya. Imam Nawawi rahimahullah lahir di tahun 631 Hijriah.
meninggal 676 Hijriah, sehingga sekitar 45-46 tahun usia beliau. Kalau Masehi sama Hijriah kan selisihnya belasan hari kan, nah, selisihnya seperti itu. Ya, dikisahkan dalam menuntut ilmu Imam Nawawi rahimahullah itu 10 tahun, di usia 10 tahun, di usia anak-anak yang suka main-main, maka Imam Nawawi itu tidak pernah main sama teman-teman sebayanya. Kalau dipaksa main, nangis. Nggak kayak anak-anak kita yang kalau disuruh pulang malah nangis. Imam Nawawi kalau disuruh main itu malah nangis, nggak mau. Kenapa? Pengen belajar. Subhanallah, di usia 10 tahun itu tekunnya Imam Nawawi belajar itu sampai kalau dipaksa temannya main itu tidak mau. Kenapa? Sibuk belajar Al-Quran, sibuk menghafal hadis dan seterusnya. Sampai kemudian dipaksa main oleh teman-temannya, kemudian Imam Nawawi gunakan waktu bermain itu untuk menghafal Al-Quran. Jadi main temannya, dia menghafal Al-Quran. Kemudian ayahnya melihat keseriusan Imam Nawawi dalam menuntut ilmu, maka kemudian ayahnya kalau anak-anak teman main pada main, maka anak ini dibawa ke toko buku atau ke toko mana saja lah, supaya apa? Supaya tidak diganggu teman-temannya bermain. Kalau di ke toko bukan untuk jajan, tapi duduk belajar menghafal Quran. Wah, ini hebatnya ulama kita ya Mas. Kemudian di usia 19 tahun beliau dimasukkan ke sebuah madrasah namanya Madrasah Ar-Rahawiyah. Belajar di sana 2 tahun dan dikabarkan beliau ini jarang tidur. Makan cuma sekali dalam sehari. Alasannya apa? Kalau saya banyak makan nanti mengurangi waktu saya belajar. Subhanallah, makan sehari cuma sekali. Karena dia dianggap ketika kita makan itu mengurangi jatah waktu belajar. Ini ibro untuk kita. Ya, bagaimana beliau rahimahullah sangat ya tawadhu, semangat belajar, semangat dalam menuntut ilmu, dan tentu baktinya kepada orang tua tentu tidak bisa kita sanksikan lagi. Di antara karya-karya tulis beliau yang insya Allah kita akan bahas Arba'in Nawawi, kemudian ada kitab Riyadhus Shalihin ya, dan yang lainnya. Kenapa aja Mas sekalian Allah berikan umur seseorang itu kok bisa 45, 46, tapi menghasilkan karya yang begitu luas, yang begitu banyak. Kalau kita coba tengok di sebuah masjid mana saja, pasti ada kitab namanya Riyadhus Shalihin, minimal ada pasti. Atau Arba'in Nawawi yang kita bahas pasti ada di masjid itu. Atau di rumah-rumah kaum muslimin juga pun pasti ada, walaupun tidak semuanya kita punya. Tapi rata-rata orang kenal Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Arba'in Nawawi Imam Nawawi, dan seterusnya. Karena apa? Karena seseorang itu terkadang diberi oleh Allah keberkahan itu bisa lewat karya tulisnya. Sehingga sepeninggal mereka, karya tulis itu bisa kita nikmati, bisa kita pelajari. Sehingga nama mereka itu masih terus tergaung dalam telinga kita, dalam ingatan kita. Demikian juga seseorang mungkin diberi keberkahan lewat apa? Lewat umur. Ada umurnya panjang tapi nggak manfaat, isinya maksiat. Ada yang umurnya pendek tapi diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Imam Nawawi rahimahullah, di usia 45-46 tahun wafat, isinya karya tulis semua yang beliau sebar. Kenapa? Karena seseorang itu bisa melalui umur mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu masuk Islam itu meninggal usianya 37 tahun. Masuk Islam di usia sekitar 31 atau 30 tahun. Jadi bertemu dengan Nabi cuma sekitar 6-7 tahun. Apa yang beliau lakukan? Masuk Islam cuma 6-7 tahun rentang waktunya. Ketika meninggal dunia, Nabi mengatakan, "Ihtazza arsyur rahmani li mauti Sa'id bin Mu'adz." Ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, maka arsy-Nya Allah itu berguncang. Dan tidak akan berguncang arsy-Nya Allah kecuali dengan sesuatu yang istimewa. Dan pertanyaannya, mengapa kok sampai umurnya ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz kok arsy-Nya Allah berguncang? Karena 6-7 tahun berkhidmat dalam Islam, itu sudah banyak karya yang beliau torehkan. Berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dengan keistiqomahan yang tinggi. Maka terkadang orang itu diberi umur panjang tapi nggak ada manfaatnya.
Maka ketika Nabi ditanya oleh seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik dan siapakah orang yang paling buruk?" Maka Nabi mengatakan, orang yang paling baik adalah khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang diberi umur panjang oleh Allah, kemudian hari-harinya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Itu orang paling baik. Apa manfaatnya umur panjang kalau isinya nggak manfaat? Sering menyusahkan orang, sering memberi mudarat orang. Demikian juga orang yang paling buruk, syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberi umur panjang tapi hari-harinya isinya maksiat, kedoliman, dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka faedah di antara kita mempelajari biografinya Imam Nawawi ini adalah manfaatkan umur kita dalam rangka untuk kebaikan. Karena umur kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap waktu yang kita buang sia-sia, yang bukan di jalan Allah, pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka jangan sia-siakan jemaah sekalian. Kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat badan, keluangan waktu, mungkin ada waktu sela antara pekerjaan kita dengan pekerjaan berikutnya, manfaatkan betul itu untuk kemaslahatan diri kita dan orang lain. Jangan digunakan waktu sia-sia. Rugi betul, apalagi yang masih muda-muda usianya. Karena yang meninggal itu juga tidak tahu apakah dia muda apakah tua. Banyak yang meninggal masih muda-muda. Yang anak-anak pun juga banyak. Jangan berpikir, aku si enom si tua umurku. Oh enggak, siapa yang bilang yang muda masih banyak yang hidup? Banyak meninggal pula. Maka jangan berpikir ya dengan sumber daya yang Allah berikan berupa ilmu, berupa waktu, tenaga, manfaatkan belum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekedar sedikit biografinya Imam Nawawi rahimahullah. Kita masuk di hadis yang pertama. Hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi. Dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Apa sabda Nabi? "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya. Jadi setiap amal itu ada niatnya. Enggak mungkin orang itu enggak berniat, pasti ada niat dalam amal yang dia lakukan. Dan kemudian kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya apa? Ya tergantung dia. Mau niat A ya dapatnya A, niat B dapatnya B. Maka kemudian Nabi memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nabi kasih contoh. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya diganjar karena Allah dan Rasulnya. Kan sesuai niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia kejar, dunia yang hendak dia gapai, dunia yang hendak dia ambil hartanya, awim ro'ati yang nikihuha, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkan fahajaro ilaihi, apa yang dia niatkan. Hadis ini jemaah sekalian memberikan faedah besar kepada kita. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Innama itu maknanya hanyalah, dibatasi. Bahwasanya amal itu, karena bentuk amal itu adalah jamak dari amal, maka semua amal harus dengan niat. Apa yang perlu diniati dari amal? Amal apa saja? Banyak. Karena amal itu bisa masuk pada amal perbuatan, perkataan, dan hati atau pikiran. Pikiran kita buruk pun dapat buruk pula. Pikiran kita baik pun juga dapat pahala pula. Ya. Maka Nabi SAW memberikan peringatan bahwasanya segala kegiatan kita, segala amal kita, perkataan, perbuatan, pikiran atau hati kita, itu semua harus tolak ukurnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadis ini jemaah sekalian dijadikan oleh ulama menjadi parameter ukuran amal hati. Jadi kalau pengen tahu kita ikhlas apa tidak, bener apa tidak niat kita, maka pakai hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Kita nggak bisa bedah dadanya hati masing-masing orang. Kamu niatnya karena apa? Kamu niatnya karena apa? Nggak bisa kita bedah. Maka masing-masing kita harus bisa memposisikan diri dengan kadar niat yang kita miliki. Parameternya pakai hadis ini. Ya. Contoh, ketika seseorang memiliki pikiran itu buruk, maka dia pun akan mendapatkan dosa. Kalau pikirannya baik pun juga dapat pahala pula. Nah, ini menunjukkan amal itu bisa berupa perkataan, perbuatan, ataupun hadis atau pikiran. Contoh, di sini disebutkan dalam surah Al-Mudaththir. Ada yang buka Quran surah Mudaththir? Saya minta bantuan. Baca. Yang hafal alhamdulillah. Ya. Jadi kalau waktu saya ngaji, kalau bisa bawa catatan, kalau bisa bawa mushaf. Ya. Ya. Bulan depan kalau yang ngaji saya bawa buku, bawa catatan. Nanti suatu saat nanti dikasih imtihan, ujian. Nanti yang nilainya bagus minta hadiah sama Pak Hengki. Sudah? Surah Mudaththir ayatnya 18 sampai 26. Surah Mudaththir juz ke-29 ayat 18 sampai 26. Ada pendek kok ayatnya. Ayo silakan. Siapa membacakan? Yuk, Sar. 26. Artinya sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Setelah aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Ayat ini jemaah sekalian, ini bercerita tentang seorang namanya Walid bin Al-Mughirah. Di masa Nabi SAW, Walid bin Al-Mughirah itu mikir keras gimana caranya supaya Quran itu tercela. Jadi pikirannya itu dikerahkan, hatinya, ya apa caranya Quran itu supaya orang nggak nerima Quran. Dijelaskan di ayat ini. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan sauslihi sakor, kelak dia akan masuk neraka sakor. Mikir tok loh jemaah. Mikirnya buruk. Berarti apa? Amal dia berupa pikiran, hati yang niatnya bukan karena Allah, dapat nggak pahala? Enggak. Dapatnya dapat dosa. Maka berhati-hatilah dalam berpikir. Mikir tok ya. Tapi mikirnya keras ini. Apa caranya Islam iki jaya? Bagaimana dia bisa menegakkan amar ma'ruf? Mikir keras. Ini selalu berpahala. Bagaimana keluarga saya mendapatkan hidayah Allah? Bagaimana tetangga saya mendapatkan kebaikan-kebaikan? Bagaimana teman-teman saya sekantor bisa bahagia dengan kehadiran saya? Mikir dia. Nah, mikirnya itu insya Allah berpahala. Demikian juga dengan sebagaimana kata Allah SWT tentang Walid bin Al-Mughirah ini. Dia mikirnya bagaimana Al-Quran itu menjadi tercela di mata manusia, supaya gak diterima oleh manusia saat itu. Allah ganjar dengan neraka Sakor. Mikir tok loh jangan. Dia belum berucap loh dia. Dia belum beramal, tapi mikirnya keras. Ini menunjukkan ya bahwasanya seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya apa? Merusak agama, ya dapat dia dosa.
Dia niatnya untuk kebaikan Islam, dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tidak akan berpikir, mikir tok itu kok oleh pahala. Coba buka surah Ali Imran 190 91, 190 191 di bagian-bagian akhir. Ali Imran 190 dan 191. Tentang pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menggunakan akal pikirannya. Yang lain boleh buka aplikasinya. Biar ngajinya enggak ngaji ciping. Apa ciping? Ngaji kuping. Biar dapat faedah juga. Nah, apa kata Allah? Ya. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. lihat, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merenung. Kan berpikir berarti, wah ciptaan Allah Maha besar. Dia lihat langit, dia lihat alam semesta, dia lihat bulan, matahari yang begitu besar. Gimana cara menciptakannya? Kalau enggak ada Allah yang menciptakan, enggak. Itu merenungnya dia. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Berarti apa? Ketika seseorang menggunakan akal pikirannya untuk berbuat kebaikan, Allah puji kebaikan dia. Demikian juga sebaliknya, ketika orang menggunakan akal pikirannya untuk keburukan, ya dapat dosa pula. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita senantiasa berpositif thinking, berpikir yang positif terus. Jangan seudon, jangan berburuk sangka sama orang, jangan berburuk sangka sama teman. Ini faedah ya mas. Betapa banyak kadang kita waktu kita habis untuk memikirkan, wong ku lapo yo gak seneng ambek ape. Mikirnya panjang. Padahal wong iki gak lapo-lapo. Mek gak mesem ngono tok ae lho, iku wis mikir apa? Wis udone keluar. Ada yang gitu? Enggak ada. Ada Mbak? Ada apa enggak kita? Jumpai kayak gitu? Iya, malah ngostok mikirnya kita sudah berbagai macam analisa. A apa, B apa. Padahal gak lapo-lapo deh. Mek saat itu sakit perut gitu aja. Cuma di mata kita kadang karena kita sudah banyak seudon nanti mikirnya macam-macam. Nah, maka jangan gunakan akal pikiran kita untuk habis mikir hal-hal yang enggak manfaat. Apalagi kalau misal lihat grup gitu ya, banyak komen-komen, aduh skip aja lah, ngabisin tenaga itu. Banyak waktu kita terbuang hanya gara-gara untuk seperti itu ya mas. Demikian juga dengan perbuatan ya. Perbuatan amal yang itu juga tergantung dari niat. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 2626, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian menganggap remeh sedikit pun suatu kebaikan. Jangan menganggap remeh satu kecil pun kebaikan, walaupun hanya senyum kepada saudaramu. Senyum berapa sentimeter gitu? Enggak sampai ngabisin nasi bakar 2 porsi. Senyum kalau cik abote mikir, emang kerut gitu. Apa susahnya senyum ya mas? Ada nggak kita yang susah senyum melihat orang? Ada kan menang. Gak tanggal tuwek, gak tanggal 6, gak tahu senyum. Ya merengut kayak panji diwaliin. Apa susahnya senyum ya mas kalian? Maka Nabi katakan apa? Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Berarti apa? Kadang orang menganggap senyum itu remeh. Remeh itu. Karena apa? Nabi ngasih contoh kebaikan yang kecil jangan diremehkan. Contoh apa? Senyummu pada saudaramu. Ini masalah akhlak ya mas kalian. Ini masalah budi pekerti. Yang kadang ini kita sudah lalai dari masalah seperti ini.
sibuk ngurusi kerjaan, sibuk ngurusi rumah tangga, sibuk ngurusi segala macam, kemudian ketemu koncone gak tahu senyum. Masih sak sumpek-sumpek pikiran, senyumlah sama teman. Nah, itu. Tagnya bagus itu. Cute-nya bagus. Senyummu adalah semangatmu. Apalagi yang senyum adalah senyum ahwat. Waduh, tambah semangat nih. Apa susahnya senyum ya Mas kalian? Maka perusahaan-perusahaan besar itu lah sering sih ngasih semboyan 3S itu ya. Termasuk sini juga toh, 3S kan? Apa? 3S itu? Senyum, sapa, salam. Itu Islam yang ngajari. Itu filosofinya Islam yang dipakai. Itu perusahaan besar loh pakai itu semua. Senyum, Masya Allah. Kalau kita di sebuah gedung yang ada jaganya itu, selamat jalan Pak, sampai jumpa. Oh itu Masya Allah ramahnya. Public speakingnya itu diajari. Padahal ya pekerjaannya kadang salah juga. Paham maksudnya mungkin ya. Tapi bagaimana dia melayani konsumen itu kan penting. Itu Islam semua yang ngajari. Loh kita yang sudah belajar kadang-kadang kita ngeremehkan soal senyum seperti ini. Sama saudara nggak senyum, sama bapak ibu kerja kesel nggak senyum, sama istrinya merengut, sama anaknya jak guyon marah-marah. Apa itu kesel mulai kerja. Senyumlah saudara, senyum. Apa beratnya senyum? Bisa dipahami? Ya jangan remehkan kebaikan sekecil apapun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Senyum ini banyak, masanya senyum itu kan banyak niatnya. Ya. Iya enggak? Saya tanya, senyum kita sama orang dengan ada bedanya enggak? Ada. Tergantung apa? Niatnya. Inna malu biniat. Senyummu niat apa niatnya? Ngejek, menghina, senyum kebahagiaan. Itu tergantung niat kita, tapi akan terekspresikan lewat perbuatan kita. Orang senyumnya kejut kelihatan. Senyum tanggal tua kelihatan. Senyum hari gajian, saya juga sih mana ya ceritanya. Dapat bonus, tambah lagi lebar yang dia. Nggak senyum mana, sak gigi gerahamnya kelihatan. Nah, maka apa? Perbuatan amal itu akan dirasakan oleh orang yang merasakannya. Niatnya apa? Orang bisa merasakan, ya Mas. Hati kita ini kalau ikhlas karena Allah ya, orang bisa merasakan. Wong ikhlas. Tapi kalau nggak punya hati ikhlas, orang itu akan gampang nebak. Iku ono karepe wae. Ya enggak? Ya datang senyum-senyum, wah ya wah ujung-ujungnya ono 100 ta. Gampang ditebak kayak gini nih. Ya, gampang ditebak kayak gini. Niatnya gak bener. Senyumnya di awal tadi itu niatnya gak bener ya biasanya. Tapi kalau kita insya Allah niatnya ikhlas, insya Allah gampang. Walaupun kita nggak bilang 100, dia ngasih 200 nanti. Kenapa? Ikhlas dia datang ke rumah kita senyum, Masya Allah. Keikhlasan itu membangun chemistry, ya. Ketersambungan hati kita. Kenapa? Orang itu kalau mukmin itu berkumpulnya sama orang mukmin pula. Ruh itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti burung yang kumpul sama burung yang sama. Nggak akan burung gagak itu kumpul sama burung emprit, nggak akan kumpul. Habis burung empritnya itu nanti. Burung gereja nggak kumpul sama burung Raja Wali. Kenapa? Ya nggak sehat selevel. Manusia pun juga gitu, ruhnya akan kumpul. Kalau dia merasa ini, ikhlas, ngumpul, hatinya connect. Sama, akan terasa, ya orang-orang baik. Insya Allah akan, itu nggak bisa dipelajari, tapi itu bisa dirasakan nanti suatu saat. Lama-lama kita akan merasakan, ya orang ini baik, itu terasa. Ada beberapa teman kita tuh feelingnya kuat. Ini ketemu pertama gitu, ini orang baik. Itu kelihatan feelingnya. Ini dari auranya kelihatan usem gitu ya. Itu kelihatan wah, memang tanggal itu kayak ketemu nih. Wah, salamat itu. Kayak baju diuntul-untul ini. Sahabat sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan mengetahui bahwasanya hidup ini tidak akan disia-siakan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban dan memberikan catatan setiap amal yang kita lakukan. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan ini di surah Al-Kahfi 49. Coba Al-Kahfi dibuka. Di tengah-tengah itu ada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat siangnya. Al-Kahfi 49. Apa
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? 49. Ya, artinya dan dikatakan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang juga. ya, orang-orang yang kufur, orang yang berbaja itu tanya ketika dapat kitabnya dari sebelah kirinya. Karena tanda kebaikan seseorang nanti akan mendapatkan kitab dari sebelah kanannya. Tanda keburukan seseorang mendapatkan kitab dari kirinya. Apalagi yang lebih parah lagi, dilempar kitab itu dari belakangnya. Apa kata mereka? Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar? Artinya apa? Semua amal kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang mungkin orang sudah lupa, mungkin kita pun juga sudah melupakan amal kita, itu tercatat semua. Dan orang tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah tadi? Wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadzlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan pernah mendolimi dirimu. Artinya apa? Kalau kita nggak melakukan sesuatu, Allah catat melakukan sesuatu kan dolim berarti. Tapi enggak, Allah nggak dolim. Bahkan yang kita lupa pun amal yang sudah kita lakukan dicatat sama Allah. Allah nggak dolim. Mungkin kita berbuat baik sama seseorang kecil lah, mungkin ngasih sesuatu gitu, udah lupa sekian puluh tahun yang lalu, tapi di catatan Allah itu masih ada. Artinya apa? Allah nggak dolim. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Maka berhati-hatilah jemaah sekalian dengan amal yang kita lakukan, dari amal-amal badan kita, arkanul badan, kemudian ucapan kita, dan akal pikiran atau hati kita. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban dan semua ada catatannya lengkap, rekodnya lengkap, bilnya lengkap semua. Hari ini, jam ini, di tempat ini, kamu kerjakan apa? Lengkap, nggak pernah ada tersisa dan tidak ada yang tertinggalkan. Semua sudah ada. Di dalam buku amal tersebut, malaikat tidak hanya mencatat perbuatan dan perkataan, bahkan juga niat. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa punya himmah, keinginan kuat berbuat kebaikan, kemudian dia belum melaksanakan amal tadi, maka dia dicatat satu kebaikan sempurna. Niat tok loh, niatnya ku api, dicatat satu, pahala kebaikan. Subhanallah, cuman. Betapa banyak kebaikan yang bisa kita peroleh dari sekedar niat saja. Tapi jangan niat asal niat tok loh ya. Allah Maha tahu kita niat tok atau ngeprank Allah Maha tahu. Saya mau niat ini, niatnya wakeh, tapi gak tahu dikerjaan. Berarti kita niatnya bujuan. Niat itu sesuatu hal yang ada dalam hati, kemudian dia tertahan, nggak bisa. Misal contoh, saya mau sholat malam. Qadarullah mau ngantuk berat, baru bangun adzan berkumandang. Dapatkah kita niat malam itu? Dapat. Berdasarkan hadis ini, niat sholat malam dicatat satu. Bayangkan berapa banyak amal yang kita sudah lakukan yang mungkin kita tertunda karena uzur-uzur syar'i. Mau ngasih seseorang hadiah, nggak jadi karena uangnya kepakai yang lain. Dicatat satu amal kebaikan. Tapi kalau tidak pernah melakukan, tahu-tahu pengen niat, ini niatnya bener apa enggak ini? Artinya begini, niat saja itu sudah dapat pahala gitu loh. Maka pesan saya kepada saya pribadi dan jamaah sekalian, berniatlah niat yang benar. Pikirkan langkah kita, saya mau apa? Itu penting. Termasuk dari rumah mau ke sini tadi, niat saya apa? Itu penting. Karena supaya pergi kita dari rumah meninggalkan anak, istri, keluarga, kerabat dan seterusnya dalam waktu sekian jam sampai pulang ke rumah lagi, nggak sia-sia. Pulang dapat pahala, pulang dapat rezeki, pulang dapat keberkahan. Keluar kita dari rumah niatnya salah, dosa sepanjang jalan sampai pulang balik ke rumah. Apa nggak rugi kita? Rugi, betul rugi.
Umur kita ini lebih pendek ya Mas ya. 60-70 tahun. Ustadz kita kemarin 49 tahun. Ustadz Muhammad Ilham setahun lebih muda dari saya, 49 tahun. Beliau wafat. Lihat, umurnya pendek ya Mas ya. Kita nggak tahu umur kita di mana. Dan ajal itu tidak pernah mau tahu ketika mengambil nyawa kita, kita sedang ngapain. Nggak mau tahu. Mau kita berbuat baik, mau berbuat buruk, ajal nggak mau tahu. Yang penting tak ambil. Ajal juga nggak mau tahu kita sedang di mana. Di tempat maksiat atau di tempat kebaikan. Dan ajal tidak mau tahu kita saat itu sedang dengan siapa. Dengan teman-teman semajelis baikkah atau dengan teman-teman yang buruk. Ajal tidak mau pernah tahu tentang 3 hal ini. Nyawa datang, pergi. Nggak mau tahu statusnya seseorang. Mau ini masih jomblo, mau jones, jomblo ngenes, mau ini, nggak mau tahu sudah. Waktunya diambil ya diambil. Kan kita nggak tahu masalahnya. Kita ini kan ngantri ya. Ajal ini kan ngantri kan. Entah antum semua yang duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, antum duluan. Nggak pernah tahu. Yang penting apa? Kita persiapkan betul niat kita semua dalam rangka untuk kebaikan. Kenapa? Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka jangan sampai kemudian amal kita ini sia-sia, betul sia-sia. Sudah kita habiskan waktu, tenaga, ternyata kok salah. Dibumbui riya, ingin dipuji, sum'ah dan seterusnya. Ini bahaya besar. Apa enggak bahaya tak? Yo bahaya. Bahaya betul bahaya. Ya, ini bahaya. Maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan innamal a'malu binniyat tadi. Saya ulang, amal itu termasuk apa saja? Perbuatan, pikiran, perkataan. 3 hal ini, camkan betul. Bangunlah ketiga hal ini di atas landasan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti prakteknya akan bisa macam-macam masalahnya. Ya, karena Allah itu bisa macam-macam nanti di lapangan. Ya. Tapi intinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Contoh, ketika dia berjihad karena Allah, maka dia pun dapat jihadnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang amal besar itu bisa hancur berkeping-keping. Tapi amal kecil dibangun karena Allah bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Rubba amalin sagirin tu'addimuhumun niyyah." Betapa banyak amal-amal yang kecil itu bisa menjadi besar karena apa? Karena niat yang benar. Amalnya kecil, tapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amal ini di sisi Allah akan menjadi besar. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhumun niyyah. Dan betapa banyak amal yang besar hancur lebur karena salah niat. Jihad bukan karena Allah, hancur amalnya. Padahal jihad itu butuh tenaga, taruhannya nyawa. Kalau nggak pulang dapat harta ghanimah, ya pulang tinggal nama. Itu taruhannya besar. Tapi bisa hancur berkeping-keping apa? Salah niat. Termasuk ketika misalnya bekerja, niat kita apa? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin membangun pola pikir kita bahwasanya semua ini karena Allah. Bangunlah semua ibadah baik dunia maupun akhirat, terutama akhirat, itu dibangun di atas landasan Allah. Bangunlah di atas itu. Maka insya Allah semua akan dapat kita capai. Karena ketika seseorang pergi dari rumahnya bekerja, niatnya apa? Saya ingin menghidupi keluarga saya, agar keluarga saya tidak meminta-minta belas kasihan pada orang lain. Menjaga ifah kehormatan keluarga itu pahala. Itu kewajiban. Memberi makan anak istri dari harta yang halal itu kewajiban. Maka ketika kita berangkat dari rumah dengan niat seperti itu, setiap langkah kaki kita, starteran motor kita yang ngadat-ngadat, bensin yang kadang karburatornya agak nyendet-nyendet, yang pistonnya mungkin agak merebet-merebet, itu semua lelah kita isinya ibadah. Dan jangan pernah mengeluh. Ibadah itu capek. Karena dunia ini tempatnya capek. Kalau nggak pengen capek, istirahat di akhirat. Di surga nggak ada orang kerja. Kayak gini nggak ada sudah. Selesai. Nggak ada orang yang pentalitan naik ke nggak ada. Ngulur-ngulur kabel nggak ada di sana. Leha-leha semua. Pengen capek dunia, pengen istirahat di akhirat. Maka kalau masih di dunia, jangan pernah sambat. Ya.
Di dunia jangan sambat. Kerja capek, wah saya disuruh ke sana. Loh, memang tempatnya dunia itu capek kok. Gak boleh sambat. Kerja gak boleh sambat. Dinikmati. Ini proses hidup kita. Semua orang capek ya Mas Kren. Orang tidur aja capek kok. Orang nganggur ya capek loh. Gitu. Nganggur capek enggak? Ya nganggur itu capek. Orang tidur aja capek kok. Turu terus jenuhan, ya kesel ngeluh sirai. Orang kerja capek, orang maksiat ya capek. Orang berbuat dosa capek. Orang yang pelaku-pelaku maksiat itu capek juga mereka. Malam-malam keluyuran, ya kelabing sana sini, capek mereka itu aslinya. Nah, kenapa kita yang berada di atas kebenaran, Allah berikan hidayah sunnah, Allah berikan hidayah Islam, kita nggak mau capek-capek dalam ibadah. Kerja capek, iya capek ya Mas. Siapa yang bilang nggak capek? Semua orang capek. Maka tadi saya bilang dunia ini tempatnya orang lelah. Maka ketika Nabi SAW di hari wafatnya beliau di hari Senin, datang pada waktu duha Fatimah binti Rasulullah SAW menangis melihat ayahnya yang jatuh bangun pingsan karena sakit menjelang sakaratul maut. Kemudian Nabi mendekatkan Fatimah mendekatkan telinganya ke Nabi SAW, kemudian dibisiki. Kemudian beliau menangis. Melihat Fatimah menangis, Nabi kembali membisiki Fatimah. Kemudian Fatimah tertawa. Setelah hari wafatnya Nabi SAW ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, aku lihat tadi engkau menangis, kemudian engkau tertawa. Maka Fatimah menceritakan, ketika tadi aku menangis karena beliau mengatakan ayahmu sebentar lagi tidak akan lelah kembali. Lelahnya ayahmu sudah hilang karena akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Fatimah menangis karena tahu ayahnya akan meninggal dunia. Ketika menangis itu kemudian dibisiki lagi. Kemudian dikabarkan, ya Fatimah, tidakkah engkau ingin menjadi penghulunya wanita surga? Engkau akan hidup setelahku kemudian menyusul aku nanti. Mendengar itu Fatimah tertawa. Artinya apa aja Mas Giran? Nabi itu merasakan lelahnya dunia, maka beliau tinggalkan kenikmatan dunia. Kenapa? Dunia ini memang lelah. Maka lelah kita, semua orang lelah, tapi permasalahannya lelahnya untuk apa? Kan begitu. Semua kan lelah kan? Yang maksiat juga lelah, yang mukmin pun juga lelah. Nah, pertanyaannya lelahnya untuk apa? Ibadahkah atau untuk maksiat? Maka gunakan lelah kita untuk ibadah. Lelahmu, ibadahmu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa niat yang benar, maka gunakan niat itu menjadi amal kebaikan kita. Karena niat yang kecil jemaah sekalian, kalau pengaruhnya itu kuat di hati, walaupun dia tidak beramal, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebagaimana dia akan melakukan yang sesungguhnya. Misal ada orang berniat mau jihad, mati syahid, tapi nggak kesampean-sampean. Maka ketika walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya, Allah beri ganjaran mati syahid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang setiap kali berperang luka panah, luka tusuk, pedang, tombak dan seterusnya sudah banyak di tubuhnya. Tapi toh meninggalnya di mana? Di tempat tidur. Apakah mereka kemudian terhalangkan penyakit mendapatkan syahid? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallahu syahadah bisidqin balaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa yang berharap mati syahid dengan niat yang jujur dalam hatinya. Nah, perhatikan kembali ke niat. Kembali ke hati. Niatnya jujur, saya ingin mati syahid. Walaupun ternyata dia meninggal di atas tempat tidurnya, Allah sampaikan dia ke derajatnya orang yang mati syahid. Orang ingin berbuat baik, kuat semangatnya ingin berbuat baik. Maka andai pun dia tidak kesampaian menuju amal yang ingin dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang ingin dia tuju. Faham sampai di sini? Maka dikatakan sebuah kaidah, niat itu lebih cepat sampainya dibanding dengan amal. Amal kadang belum dikerjakan, tapi niatnya sudah mendahului dirinya. Sebagaimana perkataan orang-orang sahabat yang baru masuk Islam. Mereka biasa dahulu bersumpah demi Lata, demi Uzza. Itu kebiasaan jadi bahasa latah mereka gitu. Jadi setiap bersumpah langsung seperti itu. Maka ketika mereka masuk Islam, lesan mereka mendahului hati mereka. Sehingga ketika terjadi sesuatu langsung mereka bersumpah apa? Demi Lata, demi Uzza. Refleks. Ini menunjukkan kadang hati itu kadang lebih dahulu daripada amal yang ingin dia lakukan.
Maka barang siapa mengucapkan seperti itu sumpah yang salah, maka kafaratnya apa? Kafaratnya apa? Ada yang tahu? Kalau seseorang bersumpah bukan nama selain Allah, ada kafaratnya. Apa kafaratnya? Penebusnya. Sebagai penebus ucapan tadi itu apa penebusnya? Astagfirullah, kurang tepat. Ya, semisal dengan itu, apa? Ucapkanlah la ilaha illallah. Itu kafaratnya. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kafarat. Artinya apa? Terkadang orang itu niatnya pengen baik, tapi ternyata salah. Nah, sehingga apa? Niat itu lebih dulu sampai pada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amal dia. Maka di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kita pemahaman bahwasanya seseorang itu kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah mudahkan untuk melaksanakan amal-amal yang lain. Dan yang kecil amal itu akan berubah menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Ketika seseorang dalam sebuah hadis ya, wa rubba qatilin bainas safain Allahu a'lam biniyatihi. Betapa banyak orang yang terbunuh di antara dua pasukan perang, ternyata Allah lebih mengetahui niatnya. Maksudnya apa? Niat berjihadnya. Karena jihad itu perangnya tuh pernah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang disebut jihad karena Allah? Apakah karena disebut sebagai suja, seorang pemberani? Ataukah karena ingin disebut sebagai seorang patriot? Ataukah ingin sebagai dipuji orang?" Ini contoh niat yang bukan karena Allah. Orang berperang karena dia berani gitu. Bukan pengecut dia. Ya, ingin menunjukkan saya lu pemberani. Perang. Niatnya perang karena itu. Atau karena dia disebut sebagai seorang patriotik. Ya, sebagai seorang yang memiliki jiwa patriotik, membela negaranya. Atau karena dia itu ingin dipuji sama orang. Atau yang keempat kata sahabat yang lain, karena dia fanatisme kelompok. Dia perangnya karena kabilahnya mungkin diserang. Dia berperang karena mungkin nama baiknya mungkin sama kelompoknya dilecehkan. Jadi perangnya bukan karena Allah. Maka ketika ditanya seperti itu, Nabi tidak memerinci ini bukan karena Allah, ini bukan karena Allah. Nabi langsung ngasih kaidah. Barang siapa yang perangnya karena kalimat Allah agar tinggi di atas muka bumi ini, maka itulah jihad fi sabilillah. Karena niat selain Allah itu banyak. Nabi gak merinci, karena niat selain Allah itu banyak. Maka apa niat yang langsung Nabi tuju? Karena Allah tegak kalimat di atas muka bumi ini, itu jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Apa poinnya? Ketika seseorang senantiasa berniat karena Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, maka itulah yang disebut dengan kita sedang berjihad di jalan Allah. Walaupun jihad itu maknanya secara harfiah adalah kita bertemunya musuh dengan musuh, kaum muslimin dengan musuh, tapi dimaknai oleh ulama yang lain bersungguh-sungguh dalam mengerahkan tenaga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah termasuk jihad fisabilillah. Maka manfaatkan betul jemaah sekalian potensi yang kita punya ya, dalam rangka untuk meraih keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan betul karena Allah. Insya Allah hidup kita akan ditanggung oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan ketenangan, diberikan sakinah, lebih-lebih nanti diberikan rezeki yang halalan thayyiban mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat-nikmat ini untuk terus kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, menata niat. Semoga Allah jadikan niat kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Terus nggak terasa saya ngomong. Padahal masih 2 perkataan Nabi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya, potongan dari hadis yang pertama ini, mudah-mudahan memberikan faedah untuk kita semuanya. Nah, ada yang bertanya silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang tadi mungkin belum jelas atau kurang paham, silakan ditanyakan. Silakan. Atau di luar bab ini boleh kalau ada yang bertanya. 1 atau 2 pertanyaan. Ada? Tidak ada? Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada kehidupan kita, upaya kita, usaha kita, dan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.